Awalnya, pada saat Leona bertemu dengan Morgan di depan kantor penjualan, lelaki itu memang mengatakan akan membeli villa sekaligus memberikannya kepada Leona. Akan tetapi gadis itu menganggap ucapan Morgan tersebut hanya sebuah lelucon dan tidak menganggapnya serius. Dia bahkan sempat membalas bercanda dengan mengatakan bahwa dia akan bersedia menikahinya jika Morgan benar-benar membelikannya sebuah villa. Mungkinkah Morgan benar-benar membeli villa itu dan memberikannya padaku? Tapi dari mana dia mendapatkan uang sebanyak itu? Apa dia memenangkan lotre? Sederetan pertanyaan seketika muncul dalam benak Leona saat dia tengah mengkonfirmasi identitas Cakra. "Nona Leona, Anda masih di situ?" tanya Cakra sedikit khawatir. "Ya," jawab Leona dengan cepat. "Apa kamu benar-benar manajer umum kantor penjualan Villa Permata Indah?" tanya gadis itu lagi dengan nada yang terdengar masih ragu. "Nona Leona, jika Anda tidak percaya, Anda bisa datang langsung ke kantor penjualan kami sekarang juga. Kami tidak akan meminta Anda untuk membayar sepeser pun. Saya pastikan Anda tidak akan menyesal sudah menyempatkan datang ke kantor penjualan kami," tukas Cakra meyakinkan. "Baiklah, aku akan pergi ke sana sekarang." "Semoga semua yang kamu katakan itu benar," ujar Leona pelan, lalu langsung menutup telepon. Dia memutar kepala ke arah Monica, lalu berkata, "Monica, ada yang harus aku urus sekarang. Aku pergi dulu." "Kak Leona, ada apa? Apa kamu benar-benar percaya dengan apa yang dikatakan penipu itu? Bagaimana mungkin seseorang memberimu villa tanpa alasan?" teriak Monica seketika. Gadis itu terlihat khawatir. Nomor yang digunakan oleh orang yang menelepon barusan adalah nomor kantor penjualan, dan dia memintaku untuk pergi ke kantor penjualan tersebut untuk membuktikannya secara langsung jika dia benar-benar penipu. Dia tidak mungkin memintaku datang ke kantor penjualannya, kan? Balas Leona dengan pelan sambil mencari kunci mobilnya. Ya, menurutku itu masuk akal juga. Tetapi kalau memang benar Morgan yang membeli villa itu, harusnya dia tidak perlu mencari Kak Leona setiap bulan hanya untuk meminta uang biaya hidup, kan? Villa itu harganya lebih dari 140 miliar, Kak. Bahkan jika harganya cuma 140 juta pun, aku yakin dia tidak punya uang sebanyak itu, tukas Monica penuh keraguan. "Lia, itulah kenapa aku rasa perlu pergi ke kantor penjualan itu untuk memastikan kebenarannya. Jadi tidak, kita akan terus penasaran," balas Leona seraya mengenakan kembali sepatu hak tingginya dan bergegas keluar setelah mengambil kunci mobil di atas meja. "Kak Leona, aku ikut. Akan sangat berbahaya jika kamu pergi sendirian." "Aku akan pergi bersamamu," teriak Monica serta-merta meletakkan es krimnya dan berlari keluar bersama Leona. Lebih dari setengah jam kemudian, Leona tiba di kantor penjualan Villa Permata Indah. "Kak Leona, menurutku kita jangan masuk dulu. Bagaimana jika para penipu itu bekerja sama dengan kantor penjualan? Bagaimana jika mereka menjerat kita begitu kita masuk?" cegah Monica begitu mereka turun dari mobil. Gadis itu terlihat sangat ketakutan. Aku rasa tidak. Kamu jangan khawatir, Monica. Aku sudah mencari informasi tentang kantor ini sebelumnya. Perusahaan mereka adalah perusahaan real estate yang sangat terkenal di Indonesia, selalu mengerjakan proyek villa kelas atas. Jadi aku rasa aman, perusahaan besar seperti itu tidak mungkin bekerja sama dengan para penipu untuk menipu kita, kan? Ucap Leona tenang. Jujur, dia juga sebenarnya tidak terlalu peduli apakah benar ada orang yang membeli villa untuknya. Dia hanya datang untuk memastikan itu bukanlah modus penipuan. "Apakah Leona yakin benar-benar tidak akan ada masalah?" tanya Monica dengan ekspresi yang terlihat sangat khawatir. "Ya, kamu jangan khawatir," jawab Leona ringan, lalu berjalan memasuki kantor penjualan dengan sepatu hak tingginya. Monica yang masih terlihat ragu-ragu akhirnya terpaksa mengikuti Leona masuk. Cakra yang sudah menunggu dengan cemas di kantor penjualan, bergegas menghampiri Leona begitu melihat gadis itu masuk, lalu tersenyum seraya berkata, "Nona Leona, syukurlah Anda sudah datang. Jika Anda tidak datang, kami pasti akan dipecat." Petik 2.
Leona mengamati situasi di kantor penjualan dan tidak melihat ada sesuatu yang mencurigakan. Nyaris tidak ada perbedaan sama sekali dengan situasi saat dia datang ke kantor itu sore tadi. Dia juga melihat beberapa staf wanita yang tadi ditemuinya saat dia datang melihat-lihat villa. "Apakah Anda manajer umum yang tadi menelepon saya?" tanya Leona sambil mengerutkan kening. "Ya, Nona Leona, ini kartu nama saya," jawab Cakra dengan hormat seraya memberikan kartu namanya kepada Leona. "Terima kasih sudah menyempatkan datang ke kantor penjualan kami, Nona Leona. Jadi saya rasa Anda sudah tidak merasa khawatir lagi sekarang," lanjutnya. Leona sejenak melirik ke arah kartu nama milik Cakra, lalu bertanya dengan pelan, "Pak Cakra, benarkah seseorang membeli villa dan memberikannya kepada saya? Atau itu hanya salah satu trik pemasaran yang dibuat oleh kantor penjualan Anda saja?" "Ya, Pak. Kalau memang itu bukan tipuan, bisakah dia langsung menempati villa itu sekarang juga?" sahut Monica tiba-tiba begitu dia memasuki ruangan kantor penjualan untuk memastikan tidak ada masalah. "Jangan khawatir, Nona Leona. Saya baru saja menyiapkan semua kontrak yang diperlukan. Sesudah Anda menandatangani kontrak tersebut, villa itu resmi menjadi milik Anda, dan Anda bisa langsung menempatinya kapan saja tanpa perlu mengeluarkan uang sepeser pun. Perusahaan kami adalah salah satu perusahaan yang termasuk dalam 3 besar dalam bidang real estate di Indonesia. Kami membangun hampir semua villa yang ada di Surabaya. Jadi tidak mungkin kami menipu Anda, kan?" tutur Cakra sambil tersenyum. "Saya hanya merasa aneh saja. Rasanya nyaris tidak mungkin ada orang yang mau melakukan itu, mau membeli villa dengan harga yang sangat mahal dan memberikannya begitu saja tanpa alasan. Anda yakin saya benar-benar tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun?" tanya Leona masih tidak percaya sepenuhnya dengan apa yang dikatakan Cakra. "Lia, Nona, saya jamin Anda tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun," jawab Cakra yakin seraya menatap Leona, kemudian mengangguk pelan, lalu melanjutkan, "Mari Nona Leona, saya akan tunjukkan dokumen kontraknya, sehingga Anda tidak akan merasa ragu lagi." Leona tetap berdiri di tempatnya dan ragu-ragu selama beberapa saat sebelum akhirnya melangkah masuk mengikuti Cakra ke ruang meeting dengan sepatu hak tingginya. Cakra mengeluarkan kontrak yang sudah disiapkan dan menyerahkannya kepada Leona. Setelah membacanya dengan seksama, Leona tidak menemukan satu pun kejanggalan dalam dokumen kontrak tersebut. Dokumen itu memang menjelaskan kepemilikan villa yang memang disukai Leona tadi telah sah menjadi miliknya. "Pak Cakra, sebenarnya apa yang terjadi di sini? Siapa orang yang mau melakukan hal gila seperti ini?" tanya Leona penasaran. Dia meletakkan dokumen kontrak yang ada di tangannya dan meminta Cakra menjelaskan dengan ekspresi tegas. "Nona Leona, saya sudah menjelaskannya kepada Anda di telepon sebelumnya. Seseorang telah membayar villa dan memberitahu kami bahwa dia akan memberikan villa tersebut pada Anda. Oleh karena itu saya menelepon Anda dan meminta Anda datang," kata Cakra pelan. "Siapa yang memberiku villa ini?" tanya Leona dengan cepat. Dia mulai merasa kesal karena Cakra tidak menjawab pertanyaan sebelumnya. "Nona Leona, pembeli tersebut meminta kami untuk merahasiakan identitasnya, jadi saya tidak bisa mengatakan siapa yang memberi Anda villa ini," kata Cakra sedikit takut. Leona terdiam, lalu menatap Cakra di depannya dengan wajah yang penuh tanda tanya. "Kak Leona, apakah Morgan benar-benar memberikannya padamu?" tanya Monica dengan suara pelan, mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. "Bagaimana mungkin? Dari mana Morgan mendapatkan uang sebanyak itu untuk membeli villa ini?" balas Leona, melirik ke arah Monica. Wajahnya masih terlihat sangat bingung. "Lalu siapa yang melakukan itu?" tanya Monica lagi. "Nona Leona, jika Anda sudah yakin tidak ada masalah dengan kontrak itu, Anda bisa menandatanganinya sekarang," ujar Cakra sambil memandang Leona. "Katakan dulu siapa orang yang memberiku villa ini," kata Leona dengan nada tegas. Kedua bola matanya menatap ke arah Cakra dengan ekspresi serius. "Nona Leona,
Saya benar-benar tidak bisa mengatakan siapa orang itu, jawab Cakra sambil menggeleng pelan. Jika kamu tidak mau mengatakan siapa yang memberikan villa ini padaku, aku tidak akan menandatangani kontrak ini dan aku juga tidak akan menerima villa itu. Setelah mengatakan itu, Leona langsung melemparkan berkas kontrak ke hadapan Cakra, lalu berdiri dan berlari keluar dari ruang meeting. Cakra tidak pernah menyangka bahwa Leona akan memilih untuk menolak pemberian villa tersebut. Dia bergegas menyusul Leona dan berkata dengan nada memelas, "Nona Leona, saya benar-benar tidak bisa memberitahu Anda siapa yang membeli villa ini. Jika saya diizinkan untuk memberitahu Anda, saya pasti akan lakukan tanpa perlu Anda minta. Jika kamu tidak mau mengatakannya, aku tidak akan menandatangani kontrak," ucap Leona pelan. "Kalau begitu Anda benar-benar tidak menginginkan villa ini," tukas Cakra dengan cepat. "Ya, kecuali jika kamu meminta orang yang membeli villa ini untuk datang dan berbicara denganku secara langsung. Jika tidak, maka aku tidak bisa menerimanya. Aku hanya ingin tahu mengapa dia memberiku villa secara cuma-cuma. Setelah aku bertemu dengannya dan dia memberitahu alasannya, aku akan mempertimbangkan apakah aku akan menerima villa ini atau tidak. Aku tidak bisa menerima pemberian orang lain begitu saja," tegas Leona dengan nada dingin. Meskipun Leona sangat ingin membeli villa sekarang, bukan berarti dia bisa menerima apapun dari siapapun begitu saja. Mungkin hal itulah yang membedakan dia dengan gadis-gadis lain. Jika situasinya diubah dan gadis yang menerima villa mewah tersebut adalah salah satu dari gadis-gadis yang berada di sekitar Morgan, gadis itu pasti akan langsung menandatangani kontrak tanpa berpikir atau bertanya siapa yang memberikannya. Apalagi villa ini bernilai lebih dari 140 miliar. Jika tidak ingin menempati, mereka bisa menjualnya pada orang lain seharga 120 atau 140 miliar. Dengan demikian, mereka justru mendapatkan untung ratusan miliar karena mereka mendapatkan villa tersebut secara gratis. Uang sebanyak itu tentu lebih dari cukup untuk orang biasa hidup seumur hidup. Kendati demikian, Leona tetap tidak tergoda. Gadis itu masih mempertahankan akal sehatnya. Dia tahu bahwa tidak ada apapun di dunia ini yang dapat diperoleh dengan gratis tanpa membayar sepeser pun. Oleh karena itu, Leona tidak bisa menerima villa itu sama sekali tanpa mengetahui siapa orang yang memberinya villa dan mengapa orang itu ingin memberikan villa tersebut padanya. "Nona Leona, saya harus segera menyelesaikan tugas ini sekarang. Anda harus membantu saya. Saya mohon kerjasamanya, Nona. Bisakah Anda menandatangani kontrak ini sekarang?" ucap Cakra memohon seraya menatap Leona, berharap gadis itu akan tergerak hatinya dan mengabulkan permintaannya. "Aku sudah menjelaskannya padamu barusan. Jika aku tidak tahu siapa orang yang memberiku villa, aku tidak akan menerima villa itu," jawab Leona tegas, lalu menoleh dan berteriak pada Monica, "Monica, kenapa kamu masih diam saja di situ? Ayo kita pergi sekarang." "Kak Leona, tunggu," sahut Monica. Gadis itu masih belum mau beranjak dari posisinya berdiri. Kedua bola matanya masih menatap lekat pada berkas-berkas kontrak di atas meja. "Monica, tunggu apa lagi? Ayo kita pergi," teriak Leona sedikit kesal, seraya mengerutkan keningnya saat melihat Monica tidak juga beranjak. "Kak Leona, villa ini harganya lebih dari 140 miliar. Kamu hanya perlu menandatangani kontraknya sekarang dan villa itu akan menjadi milikmu. Kamu yakin tidak mau menerimanya dan memilih meninggalkan semua ini begitu saja?" Monica berteriak pada Leona dengan ekspresi tak mengerti. "Aku sama sekali tidak tahu siapa yang memberikan villa ini padaku, jadi kenapa aku harus menandatangani kontraknya?" tukas Leona tanpa ekspresi. "Kak Leona, apa yang ada di pikiranmu? Apa kamu tahu berapa banyak orang yang menginginkan kesempatan ini? Di luar sana begitu banyak gadis menginginkan kesempatan seperti ini, tapi mereka tidak bisa mendapatkannya. Bagaimana bisa kamu menolaknya?" teriak Monica sekali lagi, lalu menoleh ke arah Cakra.
Gadis itu tersenyum, lalu berkata, "Pak Cakra, saya sepupu Kak Leona. Jika dia tidak menginginkannya, bolehkah saya yang menerimanya?" Petik 2. Maaf, tidak bisa, Nona. Orang yang membeli villa itu mengatakan bahwa villa tersebut hanya bisa diberikan kepada Nona Leona, jawab Cakra seraya menggeleng, sedikit enggan. Monica, apa yang kamu coba lakukan? Berhenti bicara omong kosong, ayo cepat kita pergi dari sini, teriak Leona semakin marah begitu mendengar kata-kata Monica. Dia segera menarik tangan sepupunya itu lalu menyeretnya keluar kantor penjualan. Nona Leona, apakah Anda tidak mau memikirkannya terlebih dulu? Teriak Cakra mulai kesal melihat sikap Leona. Katakan pada pria yang membeli villa itu untuk menghubungiku sendiri, jawab Leona dengan tenang, lalu melangkah keluar dari kantor penjualan dengan sepatu hak tingginya. Monica mengikuti Leona dengan ekspresi yang masih terlihat bingung dan tidak tahu harus berkata apa. Di saat yang sama, para pegawai di kantor penjualan juga menatap Leona dengan tatapan penuh tanda tanya. Mereka benar-benar tidak mengerti jalan pikiran gadis itu. Saat ada seseorang yang memberinya sebuah villa senilai lebih dari 140 miliar secara cuma-cuma tanpa perlu mengeluarkan uang sepeser pun, dia malah menolak dengan alasan karena dia tidak tahu siapa orang yang memberikan villa tersebut. Apakah ada yang salah dengan otak gadis ini? Apa dia tidak waras? Pikir mereka. Cakra hanya bisa menghela napas dalam dan menatap lesu ke arah Leona yang melangkah pergi. Pria itu lalu mengeluarkan ponselnya dan menelpon Morgan, tetapi ternyata tidak bisa terhubung karena ponsel Morgan sedang tidak aktif. Sementara itu, setelah meninggalkan kantor penjualan, Monica masih merasa bingung. Dia tak habis pikir dengan sikap Leona yang menolak pemberian villa mewah tersebut. Kak Leona, mengapa kamu tidak mau menerima villa itu? Harganya kan lebih dari 140 miliar. Tukas Monica seraya memandang heran ke arah Leona. Monica, tidak ada yang namanya makan siang gratis di dunia ini, jadi tidak mungkin ada orang yang mau memberi kita villa tanpa alasan, apalagi tanpa perlu mengeluarkan uang sepeser pun. Jawab Leona dengan wajah tanpa ekspresi begitu dia masuk dan duduk di dalam mobil. Semua itu berawal saat perusahaan milik ayah Leona sedang berada dalam masalah. Beberapa orang mengatakan bahwa mereka bersedia membantu perusahaan tersebut asalkan ayah Leona mau membayar dengan harga yang pantas, yakni menjadikan Leona, putrinya, sebagai istri Morgan. Sejak saat itu, Leona tidak lagi percaya bahwa di dunia ini uang akan benar-benar jatuh dari langit begitu saja. Baginya, mustahil orang mau membantu tanpa punya niat lain. Lia juga sih. Aku juga tidak tahu siapa yang membeli villa itu dan kenapa dia memberikannya pada kakak. Selain itu, dia juga tidak mau mengatakan identitasnya. Itu memang agak aneh. Dia terlalu misterius. Tukas Monica pelan. Dia mulai memahami apa yang dirasakan oleh Leona dan alasan mengapa kakak sepupunya itu bersikukuh untuk menolak villa mewah yang diberikan kepadanya. Sama, aku sekarang juga menjadi sangat penasaran, kata Leona dengan lembut seraya memikirkan semua nama orang yang pernah dia kenal di benaknya. Meskipun ada banyak generasi kedua kaya raya yang mengejarnya, tetapi dia yakin bahwa mereka tidak akan mau menghabiskan uang sebanyak itu untuknya. Apalagi jika para pria yang mengejar Leona tersebut hanyalah generasi kedua yang tingkat kekayaannya terbilang biasa saja. Mereka tidak akan punya cukup uang untuk membeli villa seharga lebih dari 140 miliar. Jadi jelas tidak mungkin mereka mau membeli villa semahal itu hanya untuk diberikan kepada seorang gadis sebagai hadiah. Kak Leona, jangan-jangan memang Morgan yang membeli villa itu untukmu? Seru Monica sambil menatap Leona dengan sorot mata berbinar. Mana mungkin? Sahut Leona seraya tersenyum pahit, dia masih tidak percaya Morgan bisa membeli villa itu. Kak Leona, kenapa kamu tidak menelepon Morgan saja dan menanyakan hal itu padanya? Mungkin dia benar-benar memenangkan lotre dan membeli villa itu untukmu sebagai. Petik 2. Villa itu harganya lebih dari 140 miliar, Monica potong Leona sebelum sepupunya selesai berbicara.
dan total hadiah yang dimenangkan dalam lotre paling besar mungkin hanya sekitar 10 miliar. Jika memang Morgan yang membeli villa itu, setidaknya dia harus menang 14 kali, kan? Apa itu mungkin? Rasanya mustahil ada peluang yang hebat seperti itu, lanjut Leona dengan tatapan dingin. Menurutku itu mungkin saja. Siapa tahu dia membeli banyak sekaligus, tukas Monica cepat. Lebih baik kamu coba tanyakan langsung ke dia sekarang, karena sepertinya tidak ada kemungkinan orang lain yang melakukan itu kecuali Morgan. Menurutku, Morgan lah yang membeli villa itu untukmu, lanjutnya. Leona ragu-ragu sejenak. Dia teringat akan ucapannya kepada Morgan saat mereka bertemu di kantor penjualan villa itu sebelumnya. Gadis itu pun kemudian mengeluarkan ponselnya dan mencoba menelpon Morgan. Morgan mematikan ponselnya, kata Leona beberapa detik. Kemudian seraya menoleh ke arah Monica. Bagaimana kalau kakak langsung saja menemuinya? Kita bisa ke rumah Morgan sekarang dan menanyakan langsung padanya biar semua jelas. Aku bisa minta bantuan teman-teman untuk mendapatkan alamat rumah Morgan, Kak. Tunggu sebentar, ujar Monica tiba-tiba sambil mengeluarkan ponselnya. Lalu mulai menghubungi teman-temannya yang juga merupakan teman Morgan di Universitas Surabaya. Tentu bukanlah hal yang sulit untuk menemukan Morgan karena dia memang terkenal layaknya selebritis di kalangan teman-teman di kampus. Meskipun masih terlihat ragu-ragu, tetapi Leona tidak berusaha menghentikan Monica. Dia membiarkan saja sepupunya itu mencari alamat Morgan, karena dia juga sangat penasaran dan ingin mengetahui siapa sebenarnya orang yang membelikan villa untuknya. Di tempat lain, tepatnya di sebuah warung makanan pedas di Surabaya, Rosa terlihat tengah menikmati bakso mercon bersama Ronald. Selama makan, gadis itu memikirkan kejadian yang tadi mereka alami, dan dia menjadi penasaran dengan identitas Ronald sebenarnya. Bagaimanapun, kejadian tadi itu membuat Rosa merasa bahwa Ronald sepertinya sama sekali bukan generasi kedua yang kaya, sebaliknya, justru Morgan yang lebih terlihat seperti generasi kedua yang kaya. Akan tetapi Rosa memilih untuk tidak banyak bicara, lagi pula, Ronald sudah mengatakan bahwa tadi dia terburu-buru sehingga mungkin saja pria itu memang lupa untuk membawa kartu bank. Rosa meletakkan sendok garpunya perlahan dan menatap Ronald di depannya. "Rosa, apa baksomu sudah habis?" tanya Ronald sambil tersenyum. "Lia, sudah habis. Sekarang antar aku pulang," jawab Rosa seraya mengangguk pelan. Ronald tercengang ketika mendengar permintaan Rosa. "Pulang? Rosa, memang jam berapa sekarang? Kok kamu ingin cepat-cepat pulang? Padahal aku sudah membeli 2 tiket film untuk kita. Aku mau mengajakmu ke bioskop setelah makan," bisiknya. "Lain kali saja, ya. Aku sedikit lelah hari ini. Aku ingin cepat pulang dan istirahat," balas Rosa dengan pelan. Ronald terdiam sambil memandang Rosa. Dia ragu-ragu sejenak, lalu berkata perlahan, "Rosa, tapi rumahmu jauh sekali dari sini. Begini saja, bagaimana jika kamu tidak pulang hari ini?" Rosa mengerjap. "Mau tidur di mana aku kalau tidak pulang?" tanya gadis itu dengan nada bingung. Aku bisa menyewa kamar untukmu di hotel terdekat, dan aku bisa menemanimu sebentar nanti di sana," ujar Ronald sambil tersenyum. Rosa tercengang ketika mendengar kata-kata Ronald. Kilatan rasa terkejut seketika terlintas dalam kilau matanya yang indah. Dia tidak pernah menyangka bahwa Ronald akan berani mengajak dirinya untuk menyewa kamar di hotel.